Salam, ketemu lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, silakan like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, masalah berdirinya tiang listrik PLN di tanah pribadi akhir-akhir ini sering menuai protes keras. Sering menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini disebabkan pihak PLN sebagai badan usaha milik negara yang mengelola izin usaha penyediaan tenaga listrik mematok tarif selangit puluhan juta rupiah untuk memindahkan tiang listrik yang berada di tanah warga. Warga marah, warga kesal, dan protes ini sangat wajar dan bukan kurang ajar. Sebab gaya pemindahan tiang listrik puluhan juta yang dibebankan kepada pemilik hak atas tanah sangat keterlaluan sekali. Sahabat, tahu nggak? Diduga tiang itu berdiri dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan dan izin pemilik tanah. Tiang tersebut sudah memancang gratis puluhan tahun lamanya dan tanpa ganti rugi atau pembayaran kompensasi. Tetapi giliran diajukan permohonan pemindahan tiang oleh warga, malahan bebannya biaya yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah sangat besar sekali. Badan usaha milik negara kok begitu? Apakah tidak mensengsarakan rakyat namanya? Lagi pula tiang itu berdiri tanpa ganti rugi, tanpa pembayaran kompensasi yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin ketenaga listrikan. Tanpa pembayaran kompensasi dan tanpa izin pemilik hak atas tanah. Yang mengatakan ganti rugi dan kompensasi itu bukan saya, tetapi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian, dan juga pihak PLN sebagai pengelola tenaga listrik. Bunyi pasalnya, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan mengatakan, setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jadi pihak pengelola izin tenaga listrik yang tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik hak atas tanah bisa dipidana penjara paling banyak 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 2 Undang-Undang Ketenaga Listrikan, selain pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. Seharusnya apabila lahan yang hendak didirikan tiang listrik, katakanlah di lahan pribadi milik warga, PLN atau pemegang izin ketenaga listrikan bermusyawarah dengan pemilik hak atas tanah. Kemudian juga berikan ganti rugi atau pembayaran kompensasi untuk menandakan sebagai pengusaha penyediaan tenaga listrik yang beretikat baik. Memang pemegang izin penyediaan tenaga listrik sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 berhak melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan. Pemegang izin tenaga listrik juga berhak melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan laut, melintasi jalan umum dan jalan kereta api. Kemudian pemegang izin tenaga listrik juga berhak masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Sahabat konsumen, perhatikan kalimat menggunakan untuk sementara waktu. Menggunakan untuk sementara waktu.
dalam Kamus Bahasa Indonesia Online berarti tidak kekal, tidak tetap. Dalam artian, sewaktu-waktu tiang listrik itu bisa saja karena telah dipindahkan, permintaan dari pemilik lahan, atau secara teknis karena kepentingan pihak PLN. Artinya, bukankah tanah tempat berdirinya tiang listrik tersebut adalah milik pemilik hak atas tanah, bukan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi sewaktu-waktu tiang tersebut bisa saja dipindahkan. Kita lanjutkan lagi. Pemegang izin pengadaan tenaga listrik juga diberi hak dan kewenangan untuk menggunakan tanah, melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah. Hak lainnya memotong atau menebas tanaman yang menghalanginya. Pada ayat 2, pasal 27, Undang-Undang Ketenaga Listrikan sering diabaikan. Pasal 27 ayat 2 sering diabaikan oleh pihak PLN atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut, hak-hak yang diberikan oleh undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pendirian tiang listrik kalau tanpa sepengetahuan pemilik hak atas tanah, tanpa izin pemilik lahan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Hal ini berarti kalau kita ada kepentingan dengan tempat kediaman tersebut harus bermusyawarah dan minta izin. Selain itu, juga bertentangan dengan pasal 31 ayat 1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya dibolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera, dengan penggantian rugi yang wajar dan segera, serta pelaksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tidak ada alasan bagi pihak PLN atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik hak atas tanah, karena semua orang sama di mata hukum tanpa pengecualian. Juga PLN harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Sahabat, lucu nggak kalau PLN atau pemegang izin penyediaan tenaga listrik tidak patuh dengan undang-undang ketenaga listrikan yang mengatakan setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ya, masa undang-undang ketenaga listrikan sendiri tidak dipatuhi oleh pihak PLN atau pemegang izin ketenaga listrikan? Dan ayat 2-nya bahkan diberi sanksi tambahan, pemutusan, pencabutan izin atau operasi ketenaga listrikan tersebut. Sahabat, pasal 11 Undang-Undang Ketenaga Listrikan mengatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, korporasi, dan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Kemudian badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kemudian penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan hak-haknya dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat konsumen dimanapun berada, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa pihak PLN
kalau hendak melakukan hak-hak yang diberikan undang-undang, harus sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau tidak, tentu PLN melakukan perbuatan melawan hukum. Di antaranya, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengatakan setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak mematuhi kewajiban terhadap pemilik hak atas tanah bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Juga ayat 2-nya mengatakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin operasi penyediaan tenaga listrik. Selain melanggar Undang-Undang Ketenagalistrikan sendiri, juga melanggar Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. Dan juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya dibolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera dilaksanakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, melanggar Undang-Undang Ketenagalistrikan, melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan juga melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya mengatakan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Dan terakhir, melanggar Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Jadi banyak hal yang dilarang apabila pihak PLN atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi atas pemakaian hak tanah warga. Salam.